Ada sangat banyak unsur-unsur tebu ireng yang tidak dipelajari oleh Indonesia, maka Indonesia akan makin lama makin seperti ini. Mungkin sinau nang Mbah Hasim, sinau nang Mbah Wahid, sinau nang Syekhona Khalil, sinau nang konstelasi di sini, supaya kita mengerti biyen iku air kawahnya Republik Indonesia adalah tebu ireng. Sadurunge bayine iku mbrojol teko mbokmu iku sing jenenge air kawah itu ya Mbah Hasim dan kawan-kawan semua itu. Di Indonesia hanya dikenal Cokroaminoto karena mereka tidak punya cara pandang untuk menemukan atau untuk memahami bagaimana sebenarnya peran agama, ulama dan kiai-kiai di dalam konstelasi politik. Maka yang dikenang bukan Mbah Hasim dan Syekhona Khalil, yang dikenang hanya Cokroaminoto yang punya murid Bung Karno, Bung Hatta dan semua itu. Maka Mbah Hasim adalah pahlawan nasional dan dalam arti yang sesungguhnya, karena kalau soal negara dan pembangunan bapak kita adalah Cokroaminoto, tapi kalau soal kebudayaan dan akhlakul karimah masa depan bangsa Indonesia, bapaknya Indonesia adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, untuk memberi testimoni khusus mengenai Gus Solah, nanti jangan diviralkan lagi ya. Harus ada cara pandang yang jelas, karena menurut Pak Lukman Saifuddin tadi, apa al ilmu at-tariqatu ahmu minal ilmi minal mada, terus apa lagi, wal mudarris ahmu minat tariqah wa ruhul mudarris ahmu minal mudarris. Iki ngene-ngene di Menteri Agama wong pesantren ku enak. Aku nek ngene-ngene iki aku gak maca, aku ngarang-ngarang dhewe, nek salah wis cek dilolokno karo Khalid Basalamah Baba wis. Jadi teman-teman sekalian, Anda tahu kita itu kan orang hidup itu kan gini, kompleksitas di zaman tebu ireng didirikan atau di zaman NU didirikan, kompleksitas zaman yang terjadi pada waktu itu, politiknya, sosialnya, ekonominya, masyarakat itu berbeda dengan kompleksitas yang sekarang. Jadi sekarang lebih canggih, sekarang lebih ruwet, sekarang lebih berlabirin-labirin, berlapis-lapis. Nah, dengan kompleksitas yang berbeda itu, menurut saya Gus Solah adalah salah satu kiai tebu ireng yang mampu menjawab kompleksitas yang sudah tidak sederhana dibanding dulu-dulu. Ketika tebu ireng berdiri, masyarakat masih sederhana, pokoknya anak londo digepuk wis ngono tok. Ya, nek dulur dhewe kenduren nek ngono tok. Tapi nek saiki iki bedakno setan karo malaikat wis angel. Bedakno wong temenan ta wong gak temenan iku ya angel. Gitu. Jadi sekarang kompleksitasnya luar biasa. Peran pesantren untuk apa? Bahkan tadi Pak Lukman tadi mengatakan pesantren harus bisa menjadi penguat masyarakat. Saya bahkan menuntut lebih dari itu. Pesantren adalah laboratorium masa depan bangsa. Tebu ireng adalah laboratorium tempat workshop untuk menyusun formula masa depan negara Indonesia. Pokoknya takon tebu ireng ta. Nek ana presidennya ta wis gak rene ya. Kudu rene. Presiden baru nanti harus ke tebu ireng tanya-tanya nang keras nang tak takon kabeh. Engko nek kene gak iso jawab takon aku. Ngono wis gampang. Jadi Bapak sekalian, saya melihat tebu ireng ini setelah Gus Solah itu membangunnya sedemikian rupa pada posisi yang tepat di tengah jenis kompleksitas keindonesiaan yang luar biasa ruwet ini dan tidak mudah dipahami. Gus Solah melakukan sesuatu yang sangat jernih, yang sangat tepat. Gus Solah jadi gini, orang sekarang kan harus, Anda kalau mau makan kan harus tahu, harus punya metode. Iki sego ta plastik tak kudu roh ya, ya tak karek. Iki kopi tak oli tak kudu roh. Apa meneh? Iki parfum tantut kudu roh. Nah, untuk memahami Gus Solah kita pakai metodologi apa, kita pakai cara pandang yang apa. Selama ini kalau untuk memilih anggota DPR kan
asas utamanya kan, pedoman utamanya kan popularitas, bukan ekspektasi, bukan kompetensi. Makanya yang jadi wakil kita sekarang Krisdayanti dan Mulan Jamila, karena urusannya adalah popularitasnya. Teman sekalian, di dunia ini orang mudah kagum. Jadi orang yang akan dipilih, yang ditestimoni, yang dipersaksikan adalah satu orang hebat. Orang nek Jawane, nek Jawane ampuh, wong tepak iku, nek cara Jombang. Cuman tepak itu kan abstrak. Dia harus ada penisbahan yang jelas. Misalnya orang yang pinter pencait dianggap tepak, dianggap hebat. Tapi kan fakultasnya adalah pencak. Nah sekarang orang yang dianggap paling hebat, kan sekarang pokoknya uang itu hebat, kayak diakoni wong lak ngono. Lah tapi hebat itu apa? Terus jadi nisbahnya bisa ke kepandaian, ke kesolehan, ke kekayaan, ke kekuasaan, ke kekuatan dan lain sebagainya. Nah, jadi di dunia ini ada orang kuasa sehingga hebat, ada orang kuat sehingga hebat, ada orang sakti sehingga hebat, ada orang kaya sehingga hebat. Tapi seluruh kehebatan itu tadi tidak laku di depan Allah Subhanahu wa taala. Kon pendita-penditi karo sugihmu gak payu kan. Gak payu ning ngarep Gusti Allah. Pintermu ya gak payu ning ngarep Gusti Allah. Ngomong apa kan, ngomong apa kan Bang? Sampean coba sampean tahu siang ngarepe malaikat coba. Apa ngomong apa tak ketakon kok kan gitu. Jadi itu semua tidak laku. Dan Gus Solah juga bukan semua itu. Gus Solah bukan orang yang hebat karena kepandaiannya. Gus Solah bukan orang hebat karena kekayaannya. Gus Solah bukan orang hebat karena popularitasnya. Gus Solah bukan orang yang hebat karena apa? Karena bermacam-macam yang orang menyembahnya dan mengaguminya. Gus Solah adalah orang yang seluruh karakternya itu laku di depan Allah. Akhlakul karimahnya jelas, jujur pikirannya, sederhana hidupnya. Ya apa jenenge putune Mbah Hasim nganggo Vespa otok-otok ngene kok. Iku nek aku gak gelem aku. Selamat aku duduk putune ya. Aku mek tanggane ya. Jadi Gus Solah itu top tenan. Dan Gus Solah itu harus kita catat tidak karena kehebatan-kehebatan yang serba takhayul seperti kekayaan, kekuasaan itu cuma takhayul. Gus Solah itu hebat sebagaimana kriteria Allah, bahwa orang itu ikhlas, bahwa orang itu sungguh-sungguh, bahwa orang itu tafaqquh fiddin, ya, bahwa orang itu pokoknya dia punya unsur-unsur yang paling kualitatif yang disebut aksani takwim oleh Allah untuk menyebut manusia itu. Dan Gus Solah itu aksani takwim. Kalau Gus Dur aksanu takwim. Kalau perlu tingkat 3 aksanu takwim. Karena tidak ada orang yang kecerdasannya melebihi Gus Dur. Tidak ada di seluruh dunia dari zaman apapun sampai sekarang. Wong tak unggahno dadi presiden terus tak kayak syarat Gus, tapi pokoknya presiden mulai sampean gak oleh ono hubungan karo Nyai Roro Kidul. Ngono iku dhek guyu gak apa-apa, tenang aja, wis tak SMS dhek. Iki krungu wonge ngrungokno iki. Lho Gus di SMS ya apa? Pokoknya tak kei anjuran Kanjeng Ratu sampean jilbabano saiki. Jadi sampean nang Segara Kidul nek ana jilbab metu teko segara iku Nyai Roro Kidul. Dan itu adalah atas dakwahnya Gus Dur Almarhumullah. Saya tidak pernah menemukan tingkat dan kejelian kreativitas melebihi Gus Dur. Ya, jadi wong ngakal pol ya Gus Dur. Pikirane iku sing gak ngono. Sing gak pinter apa meneh sing ya lah ngono ya. Ya. Itu iso-isone lho ngomong ngono lho. Ngongkon Nyai Roro Kidul jilbaban. Hijaber. Nyai Roro hijaber. Iku yang ngono wong Jakarta itu jilbab kok hijab lho. Nah hijab iku lak tembok ya ta, korden iku hijab. Kasful hijab iku menguak rahasia. Nek iku ya jalabib yang
mufradat jilbab nek sing digawe ngono wong Jakarta jilbab wis nganggo hijab terus untuk menyebut wonge hijaber kon iku cara Arab ta cara Inggris gadel taek kan iku nek Arab nek Inggris Jakarta gak jelas mulane ibu kota Indonesia nek kate pindah ya rene rek nang Jombang rek nang Jombang karena ini bukan soal uang, ini bukan soal politik, tapi soal infrastruktur jiwa, ilmu, dan rohaninya manusianya untuk jadi ibu kota. Untuk apa ibu kota itu ibu kota keuangan? Jakarta biarkan jadi ibu kota keuangan, tapi Jakarta bukanlah ibu kota ilmu, Jakarta bukan ibu kota akhlak, gitu. Jakarta, nah, makanya aku usul jani tebu ireng iki di luar jadi ibu kota Indonesia. Sing jenenge Serambi Madinah ya kene iki. Saiki Islame Mekah kabeh. Mekah kabeh saiki. Angger mulai teko Mekah, Madinah wis apa jenenge? Pokoke kereng ana wong sembayang jek disalahno, salaman mari sembayang jek disalah-salahno. Ndodenge kudu jelas rene tarine. Cek angel wong saiki. Karena Islamnya Islam Mekah. Nah, Mbah Hasyim sampai Gus Dur sampai Gus Solah itu Islamnya Islam Madinah. Islam Madinah itu bukan Islam kekuasaan, tapi Islam silaturahmi dan khilafah. Khilafah itu artinya kita punya ilmu dan kreativitas untuk mengelola segala sesuatu. Khilafah itu artinya khalfun itu ndek mburimu. Iki Gusti Allah mlaku rono kene melok Kanjeng Nabi rono kene melok rono untuk mengurusi kehidupan ini. Jadi di Madinah itu Rasulullah tidak pernah jadi khalifah, tidak pernah menjadi presiden, tidak pernah jadi raja. Juga bahkan beliau tidak memimpin. Yang menjadi pemimpin waktu itu adalah kewibawaan dan kejujurannya Rasulullah. Tapi beliau tidak mengkoordinir. Dari rakyat, warga Madinah dibiarkan untuk berunding sendiri untuk masalah-masalah yang mereka hadapi, sehingga muncul sampai 47 piagam pasal piagam Madinah itu. Dan Rasulullah di sana tidak nyuruh-nyuruh orang Islam masuk Islam, tidak nyuruh orang untuk masuk Islam. Rasulullah di sana umat Islam hanya 15%. Jadi yang dilakukan Rasulullah begitu ke sana adalah mencari sumber air, terus mempetakan mana tanah untuk pertanian dan mana tanah untuk hunian. Kemudian dia mempelajari segala sesuatu yang menyangkut Desa Mawacoro dan Negara Mawatoto di Madinah, dan tidak pernah menjadi khalifah, tidak menjadi. Jadi kalau kita sampai ada menteri yang mengatakan haram hukumnya kalau mengikuti sistem pemerintahan Nabi Muhammad, itu kan ajalul jahiliyah. Itu sak goblok wong goblok. Kapan Kanjeng Nabi duwe sistem pemerintahan itu kapan? Kon macamu iku apa, Rinyo tak tatapno cagak ndasmu kene. Kapan Kanjeng Nabi dadi pemerintah lho kapan? Gak tahu ono sistem pemerintahan. Yang ada adalah punokawan dan ponokawan. Kalau bahasa Jawa, punokawan itu orang yang menemani rakyat dengan ilmu dan kebijaksanaan. Kalau ponokawan, orang yang menemani rakyat dengan cinta dan kesetiaan. Itulah yang dilakukan Rasulullah di Madinah. Tidak memimpin secara formal. Nah, mulai Islam jadi blunder itu ketika ada Khalifah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Khulafa Ghairur Rasyidin ba'da sing Rasyidin nek tapat liyane gak Rasyidin kabeh. Dan berkembang Islam kemana-mana ini oleh yang Ghairur Rasyidin ini. Itu teman sekalian. Nah, jadi menurut saya khilafah itu bukan sistem pemerintahan negara. Khilafah itu adalah sumber cara berpikir untuk mengurusi apapun saja dalam hidupmu. Dari keluargamu, dirimu sendiri, hatimu, pikiranmu, kebunmu, sawahmu, tanamanmu, kencingmu, semua kamu urusi, kamu kelola dengan khilafah itu. Jadi khilafah itu bukan satu bahasa yang bisa dikonotasikan secara padat menjadi sistem kekuasaan. Tetapi kadung Abu Bakar dari khalifah, wong Syiah nek tak kandhani kan yang sing salah Abu Bakar iku ben lapo dari khalifah bareng Kanjeng Nabi gak tahu dadi khalifah. Seneng atine ya. Gitu cak, iya sing luwih salah meneh Ali ngono. Lho apa? Lah Ali kok gelem-geleme nerusno lho. Nek aku dadi Ali, aku ngelompokno kabeh tak makiyahno kabeh. Tak kelompokno rek, wis aku gak usah dadi khalifah gak patheken rek. Tapi ayo diatur bareng, gawe perjanjian bareng ya apa enake terus iki.
marimat ini Sayyidina Utsman wis mari ngono dimane kon mateni aku utawa aku mateni kon ya saiki ayo rembug bareng-bareng ya apa. Nah itu yang dilakukan Rasulullah bukanlah khilafah dalam arti padat kekuasaan, tetapi adalah kebijaksanaan untuk mengelola tata kehidupan di lingkungan Madinah pada waktu itu. Makanya saya membayangkan sebenarnya saiki wis ana serambi Mekah, Aceh, lagi serambi Madinah ini. Dia nek prasaku ya semua pesantren Tebu Ireng harus menjadi serambi Madinah. Jadi urusannya kami apa jenenge tauhid dan akhlak, urusannya itu adalah silaturahmi, urusan pluralisme, urusan bertani, urusan berdagang dengan baik. Itu Madaniyah.